kasih. Pada hari ini kami mendatangi Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai salah satu instansi negara yang bertugas untuk mengawasi dan memeriksa hakim-hakim di negara Republik Indonesia ini, khususnya memantau persidangan di negara Republik Indonesia. Kami dari tim kuasa hukum Atalena Isa Jega, kami ingin sampaikan bahwasannya kami telah mengajukan gugatan pra peradilan. Ini dia gugatan. Oke bang. Dikarenakan kita telah mengajukan pra peradilan, maka dari itu kita memohon pemantauan dan pengawasan oleh Komisi Yudisial terkait dengan proses persidangan pra peradilan yang akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2024 minggu depan. Dan tadi kami telah membuat pengaduan resmi ke KY agar proses persidangan tersebut diawasi dan dipantau, mengingat bahwasanya Pengadilan Negeri Surabaya ini agak rawan. Rawannya itu kita berkaca dari kasus Ronald Tanur kemarin, ada beberapa hakim yang sekarang sudah menjadi mantan ya, ditangkap oleh aparat penegak hukum, dan ada juga ex ketua pengadilan negeri yang ditangkap dalam kasus suap ataupun gratifikasi. Saya kira ini menjadi pembelajaran bagi kita agar nanti di dalam kasus ini juga tidak terjadi hal yang serupa. Maka dari itu Komisi Yudisial kami meminta agar melakukan pengawasan penuh dan pemantauan terkait dengan pra peradilan yang akan berjalan pada hari Rabu depan selaku persidangan perdananya. Ini permohonannya ataupun pengaduannya sudah diterima oleh Komisi Yudisial. Ada kejanggalan lain Pak sampai tim pengacara harus melaporkan ke KY? Nah, kalau kejanggalan itu tentu ada ya, karena kami melihat di dalam proses hukum dari laporan polisi sampai dia naik sidik, dan sidik itu SPDP itu kan dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya tentunya kasus tersebut, bahwasannya perkara tersebut telah ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Nah itu jeda waktunya itu 3 hari, sangat cepat sekali dan sangat ekspres sekali. Nah, di sini kita juga menghormati teman-teman aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas. Polda Jawa Timur itu memang top, tapi yang tidak top itu adalah oknum, kan gitu. Maka dari itu saya menempuh upaya hukum yang diatur oleh undang-undang yang diberikan oleh negara dan dijamin oleh konstitusi dengan mengajukan gugatan pra peradilan terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan Isa Jega. Karena sudah jelas saya mendapatkan surat dari Pak Kapolri ya, bahwasannya kasus pencemaran nama baik itu apabila memang tersangka ini sadar ya, atau dia setidaknya meminta maaf apabila salah, itu tidak dilakukan penahanan. Nah ini surat dari Kapolri ini. Surat dari Kapolri ini jelas dikatakan pada pasal 3 huruf I ya, bahwasanya terkait dengan kasus pencemaran nama baik, tersangka apabila memang sadar ataupun sudah meminta maaf ya, itu tidak dilakukan penahanan. Nah persoalannya adalah ketika kasus ini bergulir, nah SPDP-nya hanya 3 hari, naik sidik dikirim SPDP-nya itu dikirim ke Kejaksaan kan gitu. Si pihak pelapor maupun terlapor secara head to head ataupun secara langsung belum pernah dipertemukan. Nah, itu informasi daripada pengacara yang lama kepada saya. Artinya apa? Berarti kan restoratif justice itu belum terlaksanakan dengan sempurna. Padahal kasus penyelesaian pencemaran nama baik itu diselesaikan melalui restoratif justice ataupun mediasi. Bukan malah kita menahan kasus yang memang ini hanya ancamannya cuma 2 tahun. Ini kan tipiring dia, tindak pidana ringan gitu. Nah, saya kira tidak perlu dilakukan penahanan.
kalaupun seumpamanya dilakukan restoratif justice, seharusnya pelapor ini SPS harus dihadirkan langsung ke ke hadapan penyidik, gitu loh, di depan pelapor dan terlapor hadir di situ. Nah ini yang menjadi persoalan adalah ketika pelapor ini melaporkan dengan kasus pencemaran nama baik, tapi pelapor tidak menghadiri langsung restoratif justice yang diupayakan oleh teman-teman di penyidikan, kan gitu. Nah, maka dari itu dia hanya mengutus perwakilannya. Kan yang bermasalah kan bukan perwakilan, tapi orangnya langsung. Apalagi ini kan kasus dugaan pencemaran nama baik. Ini kan harus diuji lagi nama baik siapa. Apakah nama baik perusahaan, nama baik pribadi, atau hanya menyinggung yang memang bukan tertuju kepadanya. Nah, ini nanti kan di muka persidangan. Makanya terkait dengan pokok-pokok materi, karena memang ini nanti sidang hari Rabu, saya belum menyampaikan terlalu jauh terkait dengan pokok perkaranya karena takut mendahului hakim yang akan mengadili perkara ini. Apalagi syarat formilnya juga kami menemukan adanya banyak kejanggalan-kejanggalan. Untuk mengungkap itu tentunya akan terbuka nanti di muka persidangan pada hari Rabu Pengadilan Negeri Surabaya. Oke, Bang, punten. Ini kan Mami Isa sendiri kan banyak tersandung permasalahan begitu ya, Bang. Tidak hanya di Surabaya, tetapi juga ada yang di Jakarta. Apakah nantinya Abang juga akan membantu segi hukum untuk kasus yang di Jakarta juga kah, Bang? Apa gimana? Ya, yang pertama sebagai advokat kita itu tugasnya itu memberikan pembelaan baik kepada korban maupun pelaku. Ya, karena itu memang tugas dan kewajiban sebagai seorang advokat yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang advokat. Nah, apabila memang ada orang yang meminta bantuan kepada advokat tidak boleh menolak itu karena itu diatur dalam kode etik advokat. Boleh ditolak apabila itu bertentangan